Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafani Rizky Aulia dari Prodi PGSD dengan NIM 680448364. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Peran Filsafat Ilmu dalam Memperkuat Ilmu Pendidikan, Hubungan Timbal Balik dan Penerapannya. Pada slide ini dijelaskan bahwa filsafat ilmu memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Pertama, filsafat ilmu membantu mengawasi keilmian pendidikan. Artinya, pendidikan harus memiliki metode, tujuan, dan proses yang logis serta dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, filsafat ilmu memperkuat eksistensi pendidikan melalui pertanyaan ontologis, yaitu membahas hakikat pendidikan itu sendiri, seperti apa tujuan pendidikan, apakah pendidikan hanya untuk nilai akademis, atau juga pembentukan karakter. Ketiga, filsafat ilmu menanam nilai aksiologis, yaitu nilai moral dan manfaat sosial. Jadi, pendidikan tidak hanya membuat siswa pintar, tetapi juga bertanggung jawab dan memiliki etika. Misalnya dalam pembelajaran di sekolah, guru tidak hanya fokus pada hasil ujian, tetapi juga mengajarkan kerjasama, disiplin, dan toleransi. Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu memperkuat pendidikan, maka pendidikan juga membantu mengembangkan filsafat ilmu. Pendidikan menghasilkan inovasi dan pengalaman nyata yang dapat menguji teori-teori filsafat. Selain itu, peneliti yang dilakukan guru maupun siswa menjadi sumber data untuk memperkaya kajian filsafat ilmu. Melalui praktik pendidikan, siswa juga dilatih berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis ini nantinya memberi umpan balik bagi perkembangan filsafat ilmu. Contohnya penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Awalnya hanya teori, tetapi setelah diterapkan di kelas muncul evaluasi baru tentang efektivitas teknologi dalam pendidikan. Filsafat ilmu memiliki 3 cabang utama yang menjadi pisau analisis dalam pendidikan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 1. Ontologi. Ontologi membahas hakikat atau esensi sesuatu. Dalam pendidikan, ontologi bertanya apa sebenarnya pendidikan itu, bagaimana hakikat peserta didik. 2. Epistemologi. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuannya yang benar. Dalam pendidikan ini berkaitan dengan metode pembelajaran dan penelitian. 3. Aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Artinya, pendidikan harus memiliki nilai moral dan manfaat sosial. Contohnya, ketika guru menggunakan diskusi kelompok, ontologi sebagai siswa yang dianggap makhluk sosial yang perlu bekerja sama. Epistemologi sebagai pengetahuan diperoleh lewat diskusi dan pengalaman. Aksiologi sebagai siswa belajar menghargai pendapat orang lain. Pada slide ini terdapat beberapa contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Pertama, kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, ontologis berfokus pada siswa sebagai individu yang memiliki potensi unik. Epistemologi diterapkan melalui pembelajaran berbasis proyek dan saintifik. Aksiologi terlihat pada pembentukan profil pelajar Pancasila. Kedua, kurikulum PGSD integrasi filsafat ilmu membantu calon guru menjadi lebih reflektif dan profesional. Ketiga, pembelajaran anti-bullying. Ontologi memahami hakikat korban bullying. Epistemologi menggunakan metode observasi dan deteksi perilaku. Aksiologi menanamkan empati dan kepedulian sosial. Misalnya, guru membuat proyek sosial di sekolah. Siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga belajar kerjasama, empati, dan tanggung jawab. Slide ini merangkum hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pendidikan. Ontologi membahas hakikat pendidikan dan siswa. Epistemologi membahas cara memperoleh ilmu dengan metode ilmiah. Aksiologi membahas nilai moral dan manfaat pendidikan bagi masyarakat. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Jadi, sederhananya, ontologi menjawab apa, epistemologi menjawab bagaimana, aksiologi menjawab untuk apa. Sebagai kesimpulan, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik yang saling menguatkan. Filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih terarah, logis, dan bermakna, sementara pendidikan memberikan praktik nyata yang memperkaya filsafat ilmu. Melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, persoalan pendidikan dapat dianalisis secara mendalam.
Contoh penerapan seperti kurikulum Merdeka membuktikan bahwa filsafat ilmu masih sangat relevan dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini. Karena itu, pendidikan tanpa filsafat akan kehilangan arah, sedangkan filsafat tanpa pendidikan akan kehilangan penerapan nyata. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.